Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnia Salamah, NIM 1119019, kelas Hukum Keluarga Islam A dari kelompok 5. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa masalah dalam penyelenggaraan peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Permasalahan-permasalahan tersebut saya rangkum meliputi yang pertama, munculnya mazhab-mazhab, yang kedua, adanya penolakan menjadi hakim, dan yang ketiga, terjadinya kasus-kasus peradilan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Poin pertama yaitu munculnya mazhab-mazhab. Peradaban Bani Abbasiyah semakin meluas, berbagai kasus telah terjadi akibat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perekonomian, dan kemasyarakatan. Maka membawa akibat pula saling berselisih dan berbeda pendapat antara ahli fikih dan timbullah mazhab-mazhab sehingga timbul pula taklid. Hal ini memberikan dampak besar terhadap keputusan-keputusan qadhi dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan mazhab-mazhab fikih yang dianut para penguasa atau oleh masyarakat setempat. Selain itu juga mengakibatkan lemahnya roh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum lantaran mereka mengandalkan adanya mazhab. Pada perkembangannya terdapat 4 mazhab fikih yang muncul pada pertengahan abad kedua Hijriah, masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Antara lain ada Abu Hanifah yang dikenal dengan tokoh Ahlul Ra'yi di Irak. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas di Hijaz sebagai ulama Madinah dari kalangan muhaddisin dan fuqaha. Yang ketiga ada Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i dari Makkah dan Madinah hingga markas keilmuan di Baghdad, Irak, kemudian ke Masjid Jami'ah Amru bin Ash di Mesir untuk meletakkan dasar-dasar usul fikih Islam dan kaidah-kaidah ijtihad. Yang keempat ada Ahmad bin Hambali, yaitu seorang ahli fikih dan hadis dari Madrasah Alul Muhaddisin dan Halaqah Al-Syafi'i. Lantaran telah berkembangnya 4 mazhab tersebut, maka hakim diutus untuk memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa atau oleh masyarakat setempat. Contohnya, di Irak hakim memutuskan perkara dengan mazhab Abu Hanifah. Di Syam dan di Maghribi hakim memutuskan perkara dengan mazhab Malik. Sedangkan di Mesir menggunakan mazhab Syafi'i. Dan apabila 2 orang yang berperkara bukan dari pengikut mazhab termasyhur di negeri itu, maka ditunjuklah seorang qadhi yang akan mengutus perkara itu sesuai mazhab yang diikuti kedua belah pihak yang berperkara. Poin selanjutnya yaitu penolakan menjadi hakim. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah. Atau dengan kata lain, putusan hakim harus sesuai dengan keinginan pemerintah. Jadi, putusan yang sesungguhnya ada pada pemerintah, sedangkan hakim hanya melegitimasi saja dengan mengetok palu sidang. Hal ini menyebabkan menjauhnya fuqaha dari jabatan ini, yaitu jabatan hakim atau qadhi. Atas dasar itulah, maka para ulama banyak yang menolak untuk menjadi hakim. Sebagai contoh adalah Imam Abu Hanifah menolak jabatan hakim tersebut pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Banyaknya mazhab-mazhab dalam bidang hukum dan adanya penolakan menjadi hakim oleh para ulama yang berkompeten akibat banyaknya campur tangan khalifah terhadap putusan hakim, menyebabkan terjadinya kekacauan di dalam bidang hukum sebab tidak ada satu pedoman khusus yang dapat dipedomani dalam memutuskan sebuah perkara. Kemudian, peradilan pada periode kedua merupakan masa kemunduran Daulah Abbasiyah sendiri dan merupakan tanda awal keruntuhannya. Khilafah Islam pada waktu itu sudah sangat lemah. Karena lemahnya, maka berkurang pula kewenangan qadhi dan menjadi sempitlah daerah operasionalnya, yaitu hanya terbatas pada masalah hukum syariat, seperti menyelesaikan soal-soal sengketa dan soal-soal ahwal as-saksiyah atau hukum keluarga yang berkembang di masyarakat. Selain itu, orang-orang
yang diangkat menjadi hakim harus membayar sejumlah uang kepada pemerintah pada tiap-tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat telah terjadi kemerosotan nilai-nilai dan tatanan peradilan pada periode tersebut. Dan kemerosotan ini terjadi secara terus-menerus dengan bukti berdasarkan kenyataan bahwa Daulah Abbasiyah memang pada akhirnya runtuh. Poin ketiga yaitu kasus-kasus yang terjadi pada masa peradilan Bani Abbasiyah. Yang pertama ada Khalifah Al-Mansur yang menyuruh pengawalnya membunuh Abu Muslim Al-Khurasani dan Sulaiman bin Khatsir. Khalifah Al-Mansur juga menangkap pemimpin-pemimpin kelompok Rawandiyah dan memenjarakan 200 orang pengikut kelompok tersebut. Yang kedua pada pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, ia telah mengadili pengaduan, menghentikan pembunuhan, memberi jaminan kepada pihak yang bimbang dan takut, dan membela pihak yang teraniaya. Al-Mahdi mengadili dan menghukum Ya'qub bin Daud, menteri pengganti Abu Abdullah yang akhirnya dipenjara sepanjang masa pemerintahannya, dan menghukum Isa bin Musa sekaligus. Yang ketiga ada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun berkisar pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kasus yang terjadi pada masa pemerintahan ini yaitu adanya aliran Mu'tazilah yang resmi dianut dalam negara tersebut. Kaum Mu'tazilah mulai bersikap menyiarkan ajaran-ajaran mereka secara paksa, yang kemudian membuat masalah ini berlanjut sampai pemerintahan Al-Mutawakkil. Banyak korban akibat terjadinya masalah ini, baik yang dibunuh maupun yang dipenjara. Selanjutnya, yang keempat ada Raja Musa bin Genghis Khan yang memenjarakan 3 orang bersaudara dan membebaskannya karena kesaksian yang diberikan oleh seorang wanita. Nama-nama hakim ketika itu adalah Abi Laila, Yahya bin Aksan At-Tamimi, Ahmad bin Abu Daud Al-Mu'tazili, Abu Yusuf, dan Abu Walid. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa beberapa kasus hukum yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah tampak sekali para khalifah pada masa ini sekaligus menjadi qadi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada pada masa kepemimpinannya menjadi khalifah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pembahasan bab kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami sekaligus materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.